Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ezi Entertainment. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau sedikit cerita pengalaman aku lahiran kemarin. Alhamdulillah putri kedua aku udah lahir teman-teman. Dan gak disangka-sangka banget aku bisa lahiran secara normal. Dan pastinya banyak teman-teman dan keluarga yang kaget ya, karena sebelumnya aku kan udah ngomong ke mereka kalau aku bakal lahiran sesar, dan sebagian juga udah pada tahu tanggalnya. Jadi pas mereka tahu aku lahiran normal, pastinya mereka kan pada kaget dan penasaran gimana sih kok bisa. Makanya pada video kali ini aku tuh pengen banget cerita ke kalian semua gimana awal mulanya kenapa aku bisa lahiran normal. Pokoknya buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke videonya, di sini aku mau kasih tahu ke kalian nih. Jadi kemarin tuh aku pesen wall decor, harganya murah banget. Dan kebenaran karena aku habis lahiran, jadi aku pesennya 2 sekalian buat kakaknya. Nah, nanti aku kasih gambar yang lebih jelas di sini ya teman-teman. Jadi ini tuh harganya murah banget, cuma 35 ribuan aja. Dan ini tuh bahannya pakai kayu ya teman-teman tuh. Tuh, kalian bisa tempel di tembok atau bisa tempel dimanapun juga bisa. Kalian tinggal bikin aja pengaitnya di sini ya, atau beli. Dan aku juga kemarin pesen juga kartu ucapan. Ini namanya kartu tasyakuran akikoh. Jadi kebetulan kan bentar lagi aku pengen ngadain akikoh gitu ya, selamatan gitu. Nah ini tuh aku bikin kartu kayak gitu sekalian di toko itu. Pokoknya ini juga harganya murah banget. Nanti aku bakal kasih linknya di description box ya. Jadi buat kalian misal pengen bikin juga bisa tinggal klik aja. Jadi ini nih kemarin aku pesen wall decor nih, bagus banget ya teman-teman, dan harganya murah banget. Nah ini tuh aku bikin sekalian 2, jadi kalau kalian belinya satu harganya 35 ribuan, sedangkan kalau kalian beli 2 tuh harganya dapat diskon 5.000, jadi 65.000 aja. Nah ini tuh bahannya nih kalau kalian pengen lihat ya, ini tuh tebelnya sekitar segini tuh ya. Terus di sini tuh kayak kayu gitu, papan. Terus di sininya tuh kayak pakai kertas gitu, tapi kertasnya tuh kayak lumayan tebel ya teman-teman. Tuh. Dan untuk cetakannya juga dia bagus ya, tuh fotonya tuh kayak nggak pecah. Tuh, ini detail muka anak kedua aku. Nah, kalau ini anak pertama aku. Lucu-lucu banget kan nih. Jadi aku dulu yang pertama aku tuh lahiran pada September 2020, terus sekarang aku lahiran lagi tanggal 29 Januari 2022. Nah untuk kartunya nih seperti ini nih teman-teman tuh. Jadi ini untuk kartunya aku pesen mungkin ada 100 lebih ya, terus sekitar 100-an nih. Kartunya juga bagus. Nah kalian juga bisa ganti fotonya. Ini kan ada 3 ya, jadi kalian bisa pasang 3 foto. Ini karena aku fotonya kasihnya cuma 1, jadi yang dipasang juga cuma 1. Nah jadi seperti itu. Dan ini murah banget. Pokoknya kalian pesan aja misal mau buat kartu seperti ini ya teman-teman. Kalian juga bisa pilih desain, karena desainnya juga banyak. Buat yang cowok, cewek juga bisa. Oke, sekarang kita balik ke topik lahiran ya. Nah, jadi awalnya tuh aku dulu ceritanya anak pertama itu aku lahiran pada bulan September 2020, aku lahiran secara sesar. Nah, buat kalian yang belum tahu ceritanya, dulu tuh aku pengen banget lahiran normal tuh waktu hamil anak pertama. Tapi akhirnya aku lahiran sesar karena
ya itu diinduksi sampai 2 kali tuh nggak naik-naik. Pokoknya buat kalian yang penasaran sama ceritanya, kalian bisa juga tonton video aku yang dulu aku juga pernah cerita kenapa aku bisa lahiran sesar. Nanti aku kasih linknya di sini ya. Nah, jadi dulu tuh aku kan lahiran sesar, terus after 9 bulannya ternyata aku hamil lagi anak kedua ini. Nah, pas hamil lagi tuh aku kan otomatis namanya abis lahiran sesar kayak was-was ya, bisa nggak hamil dengan keadaan sesar yang jarak dekat. Takutnya kan di pikiran aku yang orang awam jahitannya bakal rusak atau bakal gimana gitu ya. Ternyata kata dokter pas dicek perkembangan janinnya ternyata itu bagus. Jadi kata dokter ya udah dilanjut aja, tapi dengan syarat harus lahirannya itu sesar lagi, karena kalau normal itu nggak bisa, takutnya ada pelekatan atau pokoknya kata dokternya tuh banyak banget dampaknya ya kalau misal mau lahiran sesar, katanya gitu. Nah di situ tuh aku ya udahlah nggak apa-apa, yang penting lahiran dan anaknya sehat dan ibunya juga sehat gitu, yang penting lancar, mau lahiran normal atau sesar juga aku nggak apa-apa, udah ikhlas. Nih aku kasih tahu ya, jadi rencana awal aku tuh aku pengen banget lahiran karena kalian tahu ya di bulan Februari itu kan ada tanggal cantik dan HPL aku kan sebenarnya tanggal 12 Februari 2022, dan karena di Februari itu kan ada tanggal cantik tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, jadi aku tuh ada niatan pengen lahiran di tanggal itu. Dan pas aku check up ke dokter ternyata dokternya ngokehin gitu, kata dokternya bisa kalau syaratnya kalau sebelum tanggal itu aku nggak ada pendarahan, nggak ada pecah ketuban atau nggak ada kontraksi, aku bisa lahiran di tanggal 2 itu. Jadi pada 1 bulan sebelum hari H aku udah ke dokter dan udah nentuin bakal lahiran tanggal 2 Februari 2022 sama dokter itu. Terus aku juga udah nentuin rumah sakitnya dan udah dikasih juga surat rujukannya. Ya, jadi sampai situ ceritanya. Alhamdulillah udah selesai nih berkas-berkasnya, dokternya udah ada, tanggalnya udah ada, tinggal kita nunggu hari hanya aja. Dan gak disangka-sangka, qadarullah ya teman-teman, mungkin ini jalan yang terbaik buat aku. Jadi pada tanggal 29 Januari 2022 jam 9 pagi aku tuh ngerasain yang namanya mules atau kontraksi. Jadi pertama tuh aku lagi sarapan. Paginya tuh aku masih bisa nyuci botol, masih bisa jalan ke sana ke sini, tapi pas jam 9 itu aku pas sarapan, aku tuh langsung ngerasain mules, dan mulesnya itu yang mules banget. Jadi kayak mules, tiba-tiba mules, kok mules, apa ini kontraksi palsu atau gimana. Aku berpikir positif dulu ya, mungkin kontraksi palsu. Ya udah aku tahan sakit, terus aku lanjut aja sarapan. Terus tiba-tiba kontraksinya hilang, terus nggak tahu kenapa aku kontraksi lagi. Pas aku pikir kenapa kontraksinya tuh jaraknya deket. Biasanya kalau kontraksi palsu itu kan jaraknya jauh ya, misal kontraksi tiba-tiba hilang, terus after berapa jamnya kontraksi lagi, kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau ini tuh enggak, jadi kontraksinya langsung berdekatan gitu jaraknya, dan aku langsung kayak nggak pengen sarapan, jadi kayak tiba-tiba sakit mules gitu. Aku juga kayak deg-degan, ini kenapa? Makanya aku di situ aku udah langsung telepon suami, dan kebetulan posisi suami aku itu lagi di jalan mau pulang kampung, karena emang dia kan udah niat dari awal hari Sabtunya itu mau pulang, terus hari Rabu tanggal 2-nya itu kan mau lahiran, jadi dia jauh-jauh hari udah pulang duluan, udah ambil cuti. Nah pas suami aku lagi di jalan belum sampai rumah tuh aku udah ngerasain kontraksi pas jam 9 pagi, jadi aku di situ agak panik ya. Terus yang aku rasain tuh pas kontraksi ya, namanya kontraksi mules, terus pinggangnya sakit, pokoknya kayak nggak tahan banget, dan nggak tahu kenapa kontraksinya itu makin kesini makin jaraknya tuh makin deket banget, kayak emang udah kayak mulai pembukaan gitu. Makanya aku tuh di situ langsung ambilin koper, ambil tas, aku udah telepon suami aku, udah kabarin gimana ini kok kontraksinya terus-terusan, terus sakit banget. Jadi aku kata suami aku mending ke rumah sakit dulu aja check up, tapi di situ aku takutnya
kan emang dari awal aku niatnya mau lahiran sesar, takutnya kalau aku ke rumah sakit duluan nantinya aku bakal langsung ditindak lahiran sesar, langsung dibawa ke IGD, nantinya malah suami aku malah nggak lihat, kan aku takut ya, aku kan pengen juga ditemenin sama suami, tapi ternyata sakitnya itu makin jadi dan di situ aku sampai nangis, sampai nggak kuat. Di situ posisinya udah sekitar jam 10, aku udah nggak kuat banget, jadi jarak 1 jam aja itu aku udah melilit sana sini ya teman-teman, jadi udah langsung kayak pembukaan di rumah. Nah di situ suami aku bingung juga, jadi dia ngabarin sama orang tuanya suruh ke rumah aku, karena di rumah aku posisinya tuh lagi mau ada acara 100 harian abah aku meninggal. Jadi nggak tahu di situ udah bentrok banget waktunya tuh, kayak bentrok, bener-bener bentrok. Malamnya mau ada selamatan, di situ aku paginya kontraksi, jadi keluarga aku juga kayak bingung gimana gitu ya. Jadinya di situ aku telepon ke orang tua suami aku. Jadi di situ mama mertua aku tuh langsung OTW, langsung mau nganter aku ke rumah sakit. Jadi aku di situ udah, karena nggak kuat, aku langsung mutusin udahlah aku mau ke rumah sakit yang terdekat rumah aja. Jadi rencana awal yang aku udah tentuin rumah sakit yang awal itu aku udah gagalin. Aku udah kayak nggak sanggup kalau harus ke rumah sakit itu karena jaraknya tuh jauh dari rumah. Nah di situ tuh aku sambil nungguin keluarga suami aku datang, aku di situ langsung nangis, melilit, teriak-teriak, pokoknya udah kayak pembukaannya tuh kayak langsung naik gitu teman-teman, kayak nggak tahu, kayak datang keajaiban aja gitu. Aku juga kayak nggak disangka dari semalamnya itu kayak nggak ngerasa apa-apa, paling cuma nggak bisa tidur, badan juga kayak nggak enak, paling kan kayak gitu ya, namanya hamil besar. Nggak kebayang bakal paginya itu kontraksi kayak gitu. Dan pada jam 11 siang akhirnya aku langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi pas mama mertua aku datang, aku langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, dan posisinya di situ suami aku belum pulang ya teman-teman, belum sampai, masih di jalan. Nah pas sampai ke rumah sakit aku langsung dibawa ke IGD dan langsung dibawa ke tempat bersalin. Nah pas di situ aku udah deg-degan banget ya, namanya mau lahiran ya, walaupun udah pernah lahiran tapi tetap aja namanya mau lahiran lagi tuh namanya kayak deg-degan. Cuma karena aku di situ lagi ngerasain sakit, jalan pun nggak bisa, dari mobil ke kursi roda aja aku udah nggak bisa sama sekali, kaki itu udah sampai gemeteran karena emang pembukaannya itu cepet banget. Jadi aku di situ langsung dibawa ke tempat persalinan. Nah di situ aku langsung dicek sama susternya, dan alhamdulillah di rumah sakit itu tuh susternya baik-baik banget. Aku juga bersyukur banget bisa lahiran di situ ya teman-teman. Pokoknya buat susternya sarang heyo, pokoknya aku seneng banget bisa lahiran di situ. Mungkin emang udah takdirnya ya. Nah jadi aku di situ dicek pembukaannya sama susternya. Ternyata pas aku dicek, ternyata pembukaannya itu udah sampai pembukaan 5, dan di situ aku udah sampai kayak kaget, kok bisa, kata susternya ibunya tuh hebat, berarti dari tadi di rumah itu udah bisa nahan sakit sampai sekarang kesini tuh udah pembukaan 5. Nah di situ susternya nanyain riwayatnya gimana, ini sebenarnya mau lahirannya sesar gitu, aku udah jelasin di situ. Nah di situ karena dokternya posisinya tuh nggak ada, lagi seminar, aku tambah panik kan, karena di situ posisinya aku lagi kontraksi sakit, dokternya nggak ada, udah gitu susternya juga mau nindak lanjutin, takut salah ya karena aku juga ada riwayat sesar jarak dekat. Di situ dia langsung telepon ke dokternya, dan kata dokternya ibunya kalau mau lahiran sesar nunggu sebentar karena dokternya tuh lagi seminar. Nah di situ aku langsung kayak nggak sanggup gitu kalau harus nunggu, karena emang rasanya tuh kontraksinya benar-benar sakit banget sampai aku teriak-teriak, dan susternya juga mungkin bingung juga ya. Nah pas sekitar jam 12-an di situ susternya ngecek lagi pembukaannya, dan di situ aku udah teriak-teriak banget, aku minta dicek udah pembukaan berapa, dan ternyata pas dicek sama susternya pembukaannya itu udah tambah naik cepet banget sampai pembukaan lengkap, kayaknya sekitar jam 12-an lebih aku udah pembukaan lengkap.
Jadi di situ karena dokternya nggak ada dan aku juga ya udahlah sus minta lahiran normal aja gimana, kalau harus nunggu dokter aku nggak kuat, aku bilang gitu. Nah kata susternya juga pas telepon dokternya, mungkin dokternya ngebolehin karena emang pembukaannya udah lengkap ya, tinggal kita ngeden aja. Nah di situ susternya udah siap-siapin peralatannya dan dia bilang ya udah kalau ibu emang udah yakin pengen lahiran normal, kita bisa lahiran normal, tapi harus yakin dan harus kuat ya, karena kan harus ngeden gitu ya, maksudnya harus kuat, harus yakin kalau kita tuh bisa lahiran normal gitu. Nah di situ aku udah tekad yakin, bismillah, yuk bisa yuk lahiran normal yuk, walaupun sebelumnya aku nggak ada persiapan apa-apa dan nggak tahu bakalan hari itu bakal lahiran. Nah di situ tuh aku ngerasa gimana ya, kayak hidup dan mati itu ada di depan mata ya teman-teman. Walaupun ternyata pas di jalan itu kayak namanya kayak nggak nyangka. Nah di situ tuh aku langsung ditindaklanjuti, pokoknya di situ langsung lewatin persalinan. Aku nggak bakal ceritain di sini gimana persalinannya. Pokoknya di situ aku alhamdulillah lahiran pada jam 12.45 menit aku lahir. Terus di situ alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa dan cepet banget gitu ya prosesnya. Aku seneng banget dan aku juga mau ngucapin buat ibu mertua aku yang udah baik banget temenin mantunya 2 kali lahiran. Aku alhamdulillah ditemenin sama ibu mertua aku seneng banget deh. Dan bisa melewati momen itu bareng, walaupun gak sama suami, tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin emang takdirnya kayak gitu. Suami aku juga di situ posisinya belum sampai di kampung, masih di jalan. Yang penting aku sih alhamdulillah anaknya selamat, akunya selamat, sehat gitu ya teman-teman. Nah setelah lahiran aku tuh sekitar 2 jam aku didiemin di ruang persalinan itu sambil dede bayinya itu dibersih-bersihin. Nah setelah itu aku baru dibawa ke ruangan kamar. Nah di situ baru aku ketemu sama dokternya dan di situ dokternya bilang, selamat ya ibu, udah bisa melewati masa-masa kritis gitu ya ibaratnya. Nah ibarat kata dokter tuh, ibarat kalau di jalan tol ada ibu tuh mau nyebrang, kata dokternya, yang harusnya nggak boleh nyebrang. Kan kalau jalan tol itu kan nggak boleh nyebrang langsung ya teman-teman, karena banyak mobil di situ. Nah ibaratnya tuh aku udah diperingatin kalau nggak boleh nyebrang lewat jalan tol di bawah, kamu tuh harus nyebrangnya lewat atas. Nah sedangkan ini tuh aku ibarat kayak mau nyebrang jalan tol tapi lewat ke bawah itu, tapi di lalahnya tuh nggak ada yang nabrak, nggak ada yang apa, langsung lancar gitu. Jadi kayak gitu. Nah sebenarnya kata dokter bisa kok lahiran sesar terus abis itu lahiran normal kalau emang gak ada kendala apa-apa kayak aku sekarang. Cuma yang ditakutin dokter itu kalau misal kita lahiran sesar jarak dekat terus kita lahiran normal, takutnya jahitannya itu kan masih rawan ya, takutnya pas kita ngeden itu jahitannya kebuka atau ada yang robek, itu yang bahaya. Nah di situ setelah aku lahiran, jadi aku langsung dibawa ke ruang obgyn. Di situ aku langsung di USG perutnya, kondisi perutnya, dan di situ aku langsung dicek jahitan dalamnya dan alhamdulillah banget di situ jahitannya masih rapi, nggak ada pendarahan, nggak ada apa-apa dan semuanya normal. Aku juga di situ udah bersyukur banget. Kata dokter, misal di sini ada satu area yang kebuka jahitannya itu pasti bakal ada pendarahan dan di situ aku juga bakal dioperasi lagi atau digimanain kan kayak gitu ya takutnya. Nah di situ alhamdulillahnya aku bisa ngelewatin itu semua dan keadaannya itu semuanya normal. Jadi alhamdulillah. Dan ini membuktikan kalau kalian habis lahiran sesar, jarak dekat pun kalian masih bisa lahiran normal. Jadi buat kalian jangan putus asa, misal kalau sesar pasti habis lahiran sesar harus sesar lagi, habis itu harus sesar lagi, itu nggak harus kayak gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya nggak menutup kemungkinan kalian juga bisa ngerasain lahiran normal, jadi kayak gitu. Nah jadi seperti itu mungkin kira-kira cerita pengalaman aku lahiran kemarin ya, walaupun ceritanya agak-agak absurd karena aku juga masih agak-agak sesek ya
napasnya. Terus kalian tahu sendiri ya, kalau habis lahiran muka juga masih pada bekak. Aku juga sebenarnya kayak nggak pede gitu mau bikin video, enggak ya, soalnya masih bekak banget. Tapi ya karena banyak teman-teman dan saudara yang tanya dan penasaran gimana ceritanya, jadi aku bikinin aja video ini. Pokoknya buat kalian yang mau lahiran, aku doain semoga lahirannya lancar, kehamilannya normal, pokoknya semoga dilancarkan sampai persalinan. Intinya di sini aku nggak mau ngebandingin mau lahiran sesar, normal, semuanya sama aja, sama-sama luar biasa. Nah, semua juga ada plus minusnya kok teman-teman. Aku juga udah ngerasain gimana rasanya lahiran sesar, gimana rasanya lahiran normal, gimana rasanya dijahit, gimana rasanya bius itu hilang. Pokoknya aku udah rasain semua, alhamdulillahnya. Tapi aku tuh nggak mau ngebanding-bandingin ya, maksudnya ibu yang lahiran ini tuh lebih baik atau ibu yang lahiran ini tuh lebih baik, tuh enggak, pokoknya semua sama aja. Tapi misal buat kalian yang lahiran sesar, masih ada kemungkinan bisa lahiran normal asal semuanya baik dan sesuai anjuran dokter. Nah, mungkin segitu aja video kita kali ini. Nanti aku bakal kasih sedikit foto-foto anak aku yang kedua ini ya teman-teman. Oh iya, aku mau kasih tahu ke kalian, jadi aku kemarin abis kasih nama anak aku yang kedua itu Nuraisha Mahira Elsanum. Jadi namanya itu mirip sama kakaknya. Anak pertama aku tuh Nuaira Zeva Elsanum. Jadi ini aku alhamdulillah sekarang udah punya 2 bocil kecil dan semuanya itu lucu-lucu banget. Aku bersyukur banget bisa dikasih 2 peri kecil sekaligus dalam waktu dekat. Pokoknya doain ya teman-teman, semoga aku bisa ngerawat anak-anak aku dengan baik, semoga rezeki aku selalu dilancarkan, suami aku sehat, semuanya sehat, keluarga aku sehat, dan semua yang nonton video ini semoga semuanya sehat dan semoga semuanya diberikan kelancaran dalam hal apapun, amin. Pokoknya buat kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa nonton video aku yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Ezin Entertainment.